Pelaku pasar dalam negeri menaruh minat yang cukup tinggi pada instrumen investasi waran terstruktur. Buktinya, 2 dari 3 seri produk waran terstruktur yang ditawarkan PT RHB Sekuritas laris manis dan mengalami kelebihan permintaan. Head, Sales and Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas, Stanley Atmanegara optimistis setelah pencatatan di Bursa Efek Indonesia, pada Senin 19 September, minat investor terhadap waran terstruktur akan semakin besar. Peminatnya sangat tinggi, bahkan 2 dari 3 seri yang kami terbitkan melebihi dari ekspektasi. Mampu terserap habis, bahkan melebihi, ujar Stanley saat dihubungi kontan.co.id, Rabu 14 September. RHB Sekuritas menerbitkan 3 seri produk waran terstruktur. Pertama, Adrodrem 3A dengan underlying saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Kedua, Bridrem 3A dengan underlying saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ketiga, Unfreshim 3A dengan underlying saham PT Unilever Indonesia Tbk. Ketiganya merupakan waran terstruktur jenis call dengan rasio konversi 3:1. Masa berlaku selama 9 bulan dengan jatuh tempo pada 19 Juni 2023. Jumlah waran terstruktur yang dicatatkan di bursa untuk masing-masing seri sebanyak 30 juta unit. Dalam penawaran perdana ini, RHB Sekuritas menawarkan 10 juta unit untuk masing-masing seri. Masa penawaran umum waran terstruktur berlangsung sejak Senin 12 September, dan berakhir di hari ini, Rabu 14 September. Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia, berlangsung pada 19 September 2022. Direktur Pengembangan BI, Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa sejauh ini, waran terstruktur yang diterbitkan RHB Sekuritas menjadi yang perdana. Sekuritas lain masih dalam tahap diskusi, belum ada yang melakukan pendaftaran, ujar Jeffrey. BI pun terus mendorong anggota bursa lainnya untuk menerbitkan waran terstruktur. Saat ini BI sedang menjalin diskusi dengan beberapa anggota bursa yang memiliki kantor pusat di luar negeri dengan pengalaman menerbitkan waran terstruktur. BI telah melakukan sosialisasi kepada anggota bursa dan masyarakat melalui berbagai media dan 30 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia. Dengan harapan waran terstruktur akan disambut baik oleh pasar, terang Jeffrey. Dengan jumlah waran terstruktur yang terus meningkat, imbuh Jeffrey. BI berharap langkah ini dapat membantu investor untuk memberikan pilihan investasi lebih beragam sekaligus meningkatkan volume perdagangan di BI. Jeffrey bilang, pihaknya sedang menyusun outlook atau proyeksi yang bisa dicapai dari perdagangan waran terstruktur. Untuk tahun ini target waran terstruktur belum ditetapkan. Untuk tahun depan bersama dengan target lainnya sedang disusun, tambah Jeffrey. Di sisi lain, RHB Sekuritas akan menggenjot penerbitan waran terstruktur. Setelah penawaran 3 seri produk pertama ini, pada bulan depan RHB berencana menerbitkan hingga 5 seri waran terstruktur dengan underlying saham yang berbeda. Saat ini belum diputuskan underlying apa yang ingin kami terbitkan. Sektornya akan mix, dan pasti yang kami pilih merupakan saham yang memiliki fundamental baik, dan likuiditas tinggi, jelas Stanley. RHB Sekuritas selanjutnya mematok target untuk menerbitkan antara 3-6 seri setiap bulannya. Sehingga seluruh penghuni indeks IDX 30 bisa memiliki waran terstrukturnya. Sampai akhir tahun seharusnya bisa 15 hingga 20 seri, tanda Stanley. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas, Cheryl Tanwijaya melihat penerbitan waran terstruktur akan semakin menarik minat investor di pasar modal. Sebab, semakin banyak pilihan produk yang sesuai dengan selera investasi masing-masing investor. Pemilihan saham di IDX 30 yang menjadi underlying dinilai tepat dengan fundamental dan likuiditas yang apik. Pertumbuhan kinerja yang ciamik, bisa membawa harga sahamnya naik, sehingga nilai warannya juga ikut naik, sebut Cheryl. Hanya saja, selain menimbang potensi keuntungan, pelaku pasar juga mesti mencermati perbedaan investasi di saham biasa dengan waran terstruktur yang punya masa berlaku hanya 9 bulan. Oleh sebab itu, waran terstruktur sebenarnya lebih cocok bagi tipe investor tertentu. Cocok untuk trader karena jangka waktu relatif pendek. Juga dengan modal relatif kecil berpotensi mendapatkan persentase keuntungan besar, tambah Cheryl.
Pengamat pasar modal Teguh Hidayat punya catatan serupa. Teguh menyoroti, pelaku pasar mesti memahami waran terstruktur sebagai jenis investasi yang berpeluang mendatangkan cuan besar, tapi diikuti risiko yang tinggi. High risk, high return. Bahkan waran terstruktur punya potensi memberikan persentase keuntungan yang lebih besar daripada investasi pada sahamnya sendiri. Tapi, investor harus menimbang dengan cermat. Terutama dari sisi, sejauh mana saham yang dijadikan underlying bisa melesat selama jangka waktu yang ditentukan. Karena kalau harga sahamnya baru naik setelah masa berlaku habis, waran keburu hangus, nggak bisa ditebus, kata Teguh. Teguh memperkirakan, waran terstruktur ini akan diminati meski secara terbatas pada kalangan investor yang berani mengambil risiko besar. Alhasil, sejauh mana waran terstruktur bisa diminati pasar, akan tergantung dari tingkat literasi yang disosialisasikan oleh bursa maupun sekuritas.